Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Ainingsih dengan NRP 5721521389 dari Prodi TPSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yaitu pizza. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah kerangka kerja sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Bisnis model kanvas ini sangat dikenal dengan 9 elemennya. Sebenarnya, kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Karena itu, membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seseorang pengusaha pemula atau pengusaha yang mau membuat suatu usaha baru. Asal-usul pizza. Pizza adalah hidangan gurih asal Italia sejenis adonan bundar dan pipih yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih sesuai selera. Pizza dicetuskan pertama kali di Italia Selatan pada tahun 997 Masehi. Kata pizza berasal dari bahasa Italia kuno yaitu pizzicare, yang artinya memetik. Hal ini berkaitan dengan cara mengambil pizza yang dimasak di atas batu-batu panas oleh si pembuatnya. Pizza zaman modern yang lahir pertama kali di Napoli pada abad ke-16. Topping pizza itu bisa kalian lihat di slide yang telah saya bagikan. Itu ada daging sapi, keju, jamur, ada tomat, minyak zaitun, paprika, bombay, dan sosis. 9 elemen penyusun model kanvas. Yang pertama itu ada key partner. Key partner adalah partner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi untuk beroperasi atau jalannya kegiatan bisnis. Contohnya yang pertama itu penyewaan gedung atau tempat, supermarket, mall, rest area, dan bekerja sama dengan perusahaan supplier bahan baku. Yang kedua itu key activities. Key activities adalah list atau daftar kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan, atau bisa dikatakan aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis. Contoh dari key activities dari pizza yaitu memproduksi produk makanan dan minuman terutama pizza. Yang kedua itu membuat makanan lezat dengan menu yang berbeda dalam waktu beberapa bulan kemudian. Yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition adalah menjelaskan dan menjabarkan tentang manfaat yang diberikan oleh pelaku usaha atau pembisnis, lalu didapatkan oleh konsumen jika memilih produk dari perusahaan atau organisasi tersebut. Atau bisa dikatakan nilai apa yang menjadi pembeda dari produk kita sehingga konsumen memilih produk yang kita tawarkan. Contoh dari value proposition itu yang pertama, produk yang ditawarkan variatif dan diimbangi dengan kualitas yang baik. Yang kedua itu harga produk terjangkau. Yang ketiga, produk dapat diantar atau delivery. Yang keempat, memiliki penawaran harga yang pas di kantong pelajar atau remaja di Indonesia. Yang keempat yaitu customer segment. Customer segment yaitu bagaimana para pelaku usaha menentukan segmen dari customer yang dituju oleh perusahaan atau organisasi tersebut, baik itu satu atau lebih dari satu segmen.
Atau dengan kata lain, customer segment adalah organisasi atau perusahaan harus menentukan dan menetap siapa orang yang harus dilayani. Contohnya itu semua umur, kecuali batita, semua kalangan, tetapi banyak dari kalangan menengah ke atas, untuk customer penggemar pasta, dan juga remaja. Yang kelima itu key research. Key research adalah hal-hal atau sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk menciptakan value proposition, menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan activities, bisa dijalankan dengan value proposition, bisa diberikan pada customer dengan sumber daya yang ada. Contoh dari key research ini adalah teknologi yang digunakan oleh Pizza sudah memakai teknologi terbaru dan canggih. Yang keenam yaitu revenue streams. Revenue stream adalah bagaimana perusahaan atau organisasi mendapatkan aliran pemasukan dan sistem penentu harga dari semua kegiatan pada value proposition dan key activities. Apapun komponen revenue stream dianggap paling penting. Umumnya, organisasi atau perusahaan itu mendapat pendapatan dari para pelanggan. Contohnya itu aplikasi yang di-download. Untuk yang ketujuh, yaitu channel. Channels merupakan cara bagi organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment. Atau bisa dikatakan bahwa channels adalah bagaimana sebuah perusahaan menyampaikan penawaran dari value yang sudah ditawarkan kepada segmen konsumen yang sudah dituju. Channel memiliki fungsi dalam beberapa tahapan mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jurnal. Contoh dari channel itu yang pertama ada TV, radio, web, brosur, dan dengan membayar secara langsung menggunakan cash atau kredit, dengan menggunakan aplikasi Gojek atau GoFood, dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya, ke-8 adalah cost structure. Cost structure adalah komposisi biaya yang ada untuk mengoperasikan organisasi atau perusahaan untuk mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan, atau bisa diartikan sebagai struktur pembiayaan bisnis. Di dalam cost structure, kita harus menjelaskan secara detail tentang biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan dalam mengoperasikan organisasi tersebut. Contoh dari cost structure yaitu yang pertama itu ada cost driven, itu adalah biaya yang keluar tergantung dari harga bahan baku pada saat bulan tersebut. Bahan baku yang dimaksud seperti tepung, sayuran, keju, dan lain-lain. Yang kedua itu fixed cost, yaitu biaya gaji yang tetap pada para pegawai di Pizza di Indonesia. Yang ketiga itu variable cost, terjadi sesuai dengan jumlah barang atau produk yang terjual pada hari tersebut. Yang kesembilan yaitu customer relationship. Customer relationship adalah cara yang digunakan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Atau dengan kata lain, customer relationship adalah cara organisasi atau perusahaan menjalani hubungan atau ikatan dengan pelanggan atau konsumer segmen yang dituju. Contohnya adalah dengan memberikan promo-promo di hari-hari tertentu. Yang kedua itu menawarkan inovasi dari makanan seperti pizza atau pasta terbaru. Yang ketiga itu meningkatkan pelayanan yang lebih baik setiap harinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.